Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudara seiman, kita melanjutkan kitab Sittu Duror, 6 pokok daripada pokok Ahlul Athar, dan kita masih sedang membahas pokok yang terakhir, yaitu yang ke-6. Itu pentingnya membantah kesesatan. Kata beliau, wala yanbaghi lil jama'atil islamiyatil yawm an tadhiqa suduruha bin naqd. Dan tidak selayaknya untuk jamaah Islam di hari ini untuk sempit dada mereka saat dikritik. Artinya kalau ada yang kritik, Pak, jangan hati kita jadi sempit, baperan. Karena kritikan itu kalau memang bagus, membangun, dan memang kitanya yang salah, kewajiban kita apa? Ya terima. Justru harusnya kita terima kasih dong kepada orang yang mengkritik kita. Cuma masalahnya terkadang, Pak, kesombongan itu yang membuat kita tidak bisa menerima kritik. Kesombongan itu seringkali kita tidak mau menerima saran. Iya. Li'annahu minal qiyam bil qisti wa syahadati lillah. Karena mengkritik kesalahan kelompok itu termasuk ya menegakkan keadilan dan persaksian untuk Allah, di mana itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang tegak dengan keadilan sebagai saksi-saksi untuk Allah, walaupun itu kepada diri kalian sendiri, kepada orang tua kalian dan karib kerabat kalian. Artinya saudaraku seiman, ya, kita dalam menegakkan keadilan, kalau memang diri kita salah, ya sudah kita akui salah. Berarti kita di atas keadilan. Kalaupun karib kerabat kita salah, ya sudah kita anggap itu sebuah kesalahan. Jangan sampai hanya karena dia teman kita, dia kelompok kita, lalu kita bela mati-matian, Mbak. Padahal sudah jelas di atas kesalahannya. Seperti di zaman sekarang, Mbak. Ya, orang-orang yang sangat fanatik dengan kiainya, fanatik dengan kelompoknya, ketika kiainya dikritik, wah ngambek, Mbak. Ya. Padahal sudah jelas-jelas yang mengkritiknya di atas dalil, hujah yang kuat, tapi nggak terima. Lalu menuduh yang mengkritiknya ini sudah merendahkan para ulama lah dan yang lain-lainnya. Padahal Bapak sekalian, gulu terhadap orang soleh itu lebih berbahaya daripada merendahkan orang soleh, kata para ulama. Kalau dibanding-bandingkan, Pak, mana yang lebih berbahaya? Merendahkan orang soleh atau gulu kepada orang soleh?
Jawabnya, gulu kepada orang soleh lebih berbahaya. Kenapa? Karena merendahkan orang soleh artinya menzolimi manusia. Sedangkan gulu kepada orang soleh artinya apa, Pak? Kezoliman dalam uluhiyah, Pak. Hak-hak uluhiyah kok diberikan kepada manusia. Ini jelas ya akhwat Islam lebih berat. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu Allah berfirman, "Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu." Jangan kamu mengikuti hawa nafsu kalian untuk kalian tidak bersikap adil. Wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika kalian berdusta atau berpaling, maka sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan itu. Iya. Allah mengatakan wa in talwu, law talwu dari kata lai artinya kadzib, dusta. Ya. Au tu'ridu atau kalian berpaling. Ada orang kayak gitu, Pak. Ketika dia dikritik demi untuk membela diri atau membela organisasinya berdusta, Pak. Ya. Maka ingat kata Allah, Allah tahu apa yang kalian lakukan itu. Fakaifa yatibu li mu'minin da'wah ma'akid ma'nil akhta' tasatturan bil mujamalati siyasiyah ba'da hadha. Bagaimana seorang mukmin merasa tenang, Pak, saat dakwah itu disertai dengan apa? Menyembunyikan kesalahan hanya karena bermujamalah, hanya karena bermudahana sebagai siasat politik katanya lah dan yang lainnya, sehingga akhirnya kita tidak mau membantah kesesatan, menjelaskan penyimpangan. Ya akhal Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena membantah kesesatan wajib. Atau kadang ada orang mengatakan membantah kesesatan itu bikin pecah belah. Dan pecah belah itu dilarang sama syariat. Jadi gimana dong? Ya udah, jangan bantah kesesatan. Terus kalau kesesatan tidak dibantah, maunya kesesatan itu terus merajalela begitu. Mana yang lebih berbahaya, Pak? Mana yang lebih besar mudaratnya? Muncul perpecahan akibat membantah kesesatan atau tersebarnya kesesatan? Tentu tersebarnya kesesatan lebih besar mudaratnya, Pak, daripada perpecahan yang timbul dari membantah apa? Kesesatan. Dan kaidah usul fikih mengatakan apa, Pak? Apabila bertemu dua mudarat, hindari mudarat yang lebih berat dan ambil mudarat yang lebih ringan. Maka dari itulah para ulama membantah, Pak, membantah kaum Jahmiyah, membantah Bishr al-Marisi, membantah Asy'ariyah, membantah Kulabiyah dalam kitab-kitab mereka masyhur. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Wala syakka anna al-ghirah allati awda'aha Allah fi qalbi kulli mu'min ala maharimihi hiya allati tuharriku ila al-qiyam bihadzal wajib. Dan tidak ragu lagi kata beliau, kecemburuan yang ada pada hati seorang mukmin ketika keharaman Allah itu dilanggar, itulah yang menggerakkan dia untuk melakukan kewajiban ini. Rasulullah SAW itu kata Aisyah tidak marah kalau pribadinya yang dijelek-jelekan. Tapi Rasulullah SAW marah kalau agama Allah yang dilanggar. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, beliau cerita dalam kitab beliau Riyadhul Jannah fi raddi ala a'da'i sunnah. Beliau mengatakan bahwa ada ahli bid'ah yang membantah beliau.
Kemudian di pasal pertama aku baca dia menjelek-jelekan aku. Apa kata Syaul Mukbil? Demi Allah, aku tidak akan membantah pasal yang pertama ini. Kenapa? Karena dia menjelek-jelekan aku, pribadi diriku. Aku maunya membantah dan membela sunnah Rasulullah SAW, bukan membela aku, diri sendiri. Nah begitu, Masya Allah, saudaraku seiman. Ketika keharaman Allah dilanggar, dan akidah kebid'ahan itu termasuk Pak, ya, keharaman Allah Pak. Ketika ada orang yang berbuat bid'ah dalam akidah, apalagi cemburu dong, kita nggak bisa diam. Harus kita jelaskan bahwa ini sesat. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yughar, wa innal mu'mina yughar, wa ghayratullah an ya'tiyal mu'min bima harramallahu alaihi. Allah itu cemburu, mukmin juga cemburu. Dan cemburunya Allah saat melihat seorang mukmin mendatangi apa yang Allah haramkan. Maka mukmin pun harus cemburu ketika melihat saudaranya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku seiman. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Wa idza kana kullama arada al-mu'min an yuqawwima al-masar qila lahu laisa dzal waqt wal kufar mutarabbisun. Kalau misalnya kata beliau, ketika seorang mukmin ingin meluruskan kesalahan, lalu dikatakan kepada si mukmin ini, bukan waktunya sekarang. Sekarang ini orang-orang kafir sedang menggunakan kesempatan. Kalau kamu bantah kesesatan, nah sama orang kafir ini dijadikan kesempatan nanti untuk apa? Memecah belah umat. Itu Pak yang selalu dijadikan alasan Pak biasanya Pak. Iya. Famata yu'rafu akhta'uhu wa mata yuhjim anha wa mata yasihul marid wa yuqawwi dhaif. Kalau begitu, kalau kita disuruh diem hanya karena takut, katanya ini dijadikan apa? Alat orang kafir. Terus kapan dong orang akan tahu ini salah, ini benar? Kalau kita diem, kata Imam Ahmad apa? Idza sakatta anta wa sakattu ana famata ya'riful jahil as-sahih minal saqim. Kalau aku diem, kamu diam, lantas kapan orang yang tidak tahu akan tahu mana yang salah, mana yang benar? Masalahnya itu Pak, perpecahan itu muncul ketika ada orang yang baper saat dikritik. Ketika dikritik, diluruskan kesalahannya, gak terima. Baper, lalu menganggap orang yang mengkritiknya sebagai musuh. Pecah. Lalu kemudian yang mengkritiknya dianggap pemecah belah. Padahal sumber pemecah belah dia sendiri. Kalau dia menerima kritikan dengan legawo, dengan baik. Kalau misalnya kritikan itu tidak benar, cukup dia bantah dengan secara ilmiah. Kalau ternyata kritikan itu benar, apa salahnya untuk kita terima? Inilah saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa qad ra'a Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah SAW, al-mu'min mir'atul mu'min, wal mu'min akhul mu'min, yakufu alaihi dhai'atah, wa yahutuhu min wara'ih. Mukmin itu cermin untuk mukmin yang lain. Antum kalau ngaca, kaca memberitahu ke antum enggak kekurangan-kekurangan yang ada di wajah antum? Hah? Beritahu. Pas antum ngaca, ini ada tai lalatnya. Kaca nggak pernah bohong sama antum, Pak.
Ada nggak kaca yang berbohong? Ya, pas antum ngaca, yang sebenarnya wajah antum jelek, jadi ganteng gitu. Nggak ada. Mukmin terhadap saudaranya begitu juga. Kalau ada melihat kesalahan saudaranya, diingatkan, afan akhi. Ya, mohon maaf, perbuatan antum nggak sesuai sunnah. Diingatkan. Tapi hebatnya kaca, Pak. Ketika ada orang lain ngaca di dia nggak pernah ngomong. Tadi yang ngaca sama saya bopeng-bopeng loh. Kaca diem, tidak memberitahu aib orang yang mengaca pada dirinya. Demikian seorang mukmin. Mukmin nggak pernah membongkar aib saudaranya sesama muslim. Inilah makna daripada mukmin itu cermin untuk mukmin yang lain. Demikian seperti itu Pak, kalau kita berteman, jadilah cermin untuk saudara kita. Jujur, seadanya. Ya. Wal mu'min akhul mu'min. Mu'min itu saudaranya mukmin yang lain. Hak persaudaraan apa Pak? Hak persaudaraan ketika melihat saudara kita jatuh kepada dosa, jangan dibiarkan. Karena dosa itu bisa menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Jangan jerumuskan saudaramu ke neraka. Jangan biarkan dia masuk neraka. Selamatkan dia. Nah ini saudaraku seiman. Walaysa minal muwalati lil mu'minin fi syai'in an tansura akhaka fi batilihi muhtajjan bi muwajatihi syuyu'iyyin. Bukanlah termasuk memberikan loyalitas kepada kaum mukminin kita membela saudara kita sesama muslim di atas kebatilan. Hanya karena dengan alasan katanya dalam rangka menghadapi orang-orang syuyu'iyyin, orang-orang kafir. Jangan begitu, nggak bisa. Hanya karena memberikan loyalitas kemudian kita diamkan penyimpangannya, nggak bisa, Pak. Justru pemberian loyalitas kita kepada sesama mukmin, selamatkan dia dari kesalahan, selamatkan dia dari kesesatan, saudaraku seiman. Makanya Rasulullah SAW sabda, unsur akhaka dzaliman au madluman. Belalah saudaramu yang zolim atau yang dizolimi. Apa kata para sahabat, hai Rasulullah, kalau membela orang yang dizolimi kami tahu. Lalu bagaimana membela orang yang berbuat zolim? Apa kata Rasulullah? Tahjizuhu au tamna'uhu minadh-dhulm. Yaitu kamu cegah ia dari apa? Kezalimannya. Dalam suatu ayat yang lain, in kana zaliman falyanha fa inna lahu nasrun. Kalau dia berbuat zalim, larang dia dari kezaliman. Karena itu sama saja kita menolong dia, Pak. Maka menolong orang yang berbuat maksiat caranya gimana, Pak? Menolong orang yang berbuat maksiat caranya adalah kita nasihati. Bilang bahwa itu haram, akhi. Menolong orang yang jatuh kepada kebid'ahan caranya gimana, Pak? Caranya yang kita jelaskan itu bid'ah. Cuma masalahnya, Pak, di zaman sekarang yaitu ketika kita mengingatkan ini syirik, ini bid'ah, dianggap kita pemecah belah, Wahabi dan yang lainnya. Wallahu musta'an. Qala Ibnu Taimiyah fi hadzal ma'na, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yajibu 'uqubatu kulli man intasaba ilaihim aw dhabba anhum aw athna 'alaihim aw 'azama kutubuhu aw 'azzama kutubahum aw 'arafa bimusa'adatihim wa mu'rifa bimusa'adatihim wa mu'awanatihim aw kaurihal kalama fihim aw akhadha ya'tadzir lahum di annal hadzal kalam la yudramahu aw qala aw man qala innahu sannafa hadzal kitab
Wa amsalu hadhil ma'adhir allati la yaquluha ila jahilun aw munafiq. Bal tajibu uqubatu kulli man arafa halahum wa lam yu'awin 'ala al-qiyami 'alaihim. Fa innal qiyam 'ala haula'i min a'dhamil wajibat. Kata beliau, ya, ketika membantah firqah sesat, wajib memberikan sanksi kepada orang yang menisbatkan dirinya kepada kelompok sesat atau membela kelompok yang sesat atau bahkan memuji kelompok yang sesat itu atau mengagungkan kitab-kitab mereka atau membantu mereka, atau dia nggak suka kalau ada orang yang mengkritik mereka, ya, atau malah sengaja berusaha untuk membela mereka ketika ada orang yang membantah mereka, padahal jelas-jelas mereka kelompok yang di atas kesesatan, ya. Maka orang-orang yang melakukan perbuatan ini, kata beliau, dia jahil, bodoh, munafik, bahkan dia munafik. Bal tajibu uqubatu kulli man urifa haluhum. Maka wajib diberikan sanksi kepada orang yang keadaannya seperti ini. Ya. Karena menjelaskan kesesatan orang-orang yang sesat itu wajib, akhi. Bukan sunnah, tapi hukumnya apa? Wajib. Tapi tentunya Pak, yang bisa menjelaskan kesesatan mereka hanya orang-orang yang punya ilmu Pak. Makanya kita bersyukur kalau ada ustadz-ustadz yang kuat hujahnya membongkar, ya, kesesatan mereka, membantah kesesatan mereka. Kita bersyukur ada orang-orang seperti itu Pak. Kayak Ustadz Firanda itu, ya. Beliau membongkar kesesatan-kesesatan luar biasa dengan hujah-hujahnya. Kita bersyukur, ya, sebab dengan dibongkarnya kesesatan kita jadi paham kalau itu sesat. Orang pun jadi paham kalau ternyata itu apa? Sesat. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman, li'annahum afsadul uqul wal adyan ala khalqi mil masyayikh wal ulama wal muluk wal umara. Karena mereka ini, itu kelompok-kelompok sesat ini, merusak akal dan agama. Ya. Wa hum yas'auna fil ardi fasadan wa yasudduna an sabilillah. Dan mereka berusaha berubah kerusakan di muka bumi dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kalau ada orang yang antum lihat, ada orang yang membantah sebuah kelompok sesat, kita syukuri perbuatannya Pak. Kita ucapkan jazakallah khairan. Wallahi, Anda sudah berjihad di jalan Allah. Ada orang yang membongkar berbagai macam kesesatan-kesesatan mereka itu. Bagus Pak. Justru saya merasa heran dengan sebagian orang yang merasa, ya, panas ketika melihat ada orang yang membongkar apa? Kesesatan. Heran saya. Wa fi raddi 'alal mukhalif difa'un 'anil Islam min jabhatain. Kata beliau, membantah orang yang menyimpang itu hakikatnya membela Islam dari dua sisi. Ya, orang yang membantah orang yang menyimpang hakikatnya membela Islam dari dua sisi. Sisi yang pertama, al-khatarul khariji wa huwa al-kafir al-mutamahhid alladhi lam ya'rif nur al-Islam bima yaqiduhu lil Islam wal muslimin min ghazwin yuhattimu fi muqawwamatihim al-aqadiyyah was-sulukiyah was-siyasiyah wal-hukmiyah. Yaitu bahaya yang berasal dari luar. Di mana orang-orang kafir, Pak, untuk menghancurkan Islam itu dengan cara menyebarkan pemikiran yang sesat. Antum tahu Abdullah bin Sabah? Abdullah bin Sabah kan Yahudi.
Dia ingin menghancurkan Islam, caranya gimana? Menebarkan pemikiran yang sesat. Rafidhah, Syiah itu kan produknya Abdullah bin Sabah, Pak. Maka ketika kita membantah kesesatan dan menjelaskan bahwa ini sesat, maka kita telah menutup pintu usaha orang kafir untuk merusak Islam, Pak. Karena orang kafir itu berusaha, Pak, merusak akidah Islam, merusak ya pemikiran kaum muslimin, Pak, dengan cara tadi menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat. Antum pernah dengar nggak, Pak, gerakan orientalis? Gerakan orientalis yang didirikan oleh Inggris. Ternyata di antara tujuan orientalis ini apa, Pak? Menyebarkan pemikiran yang sesat, menyebarkan hadis-hadis palsu dalam rangka untuk merusak akidah Islam dan ibadah kaum muslimin, Pak. Itu di antara tujuan kaum orientalis, Pak. Maka kita ketika membantah kesesatan, menjelaskan ini sesat, ini hadis palsu, gagal usaha mereka, Pak. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, muwajahatut tasaddu ad-dakhili fil ummah bi fushuwi firaqin wa nihalin tafa ta'ifuha fi afidati syababil ummah. Yaitu mengobati ya bagian dalam umat Islam. Karena ketika tersebar pemikiran sesat, maka akan menyebabkan umat Islam akan menyimpang dari agamanya yang hak. Bahkan pemikiran sesat itu, Pak, sumber utama terjadinya perpecahan dalam tubuh umat Islam. Dulu di zaman sahabat, ketika belum muncul pemikiran sesat, umat Islam bersatu padu di atas akidah yang sahih. Muncul Khawarij, muncul Rafidhah Syiah, muncul apa lagi? Murji'ah, muncul lagi, pecah umat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ketika kita membantah kesesatan, Pak, hakikatnya apa, Pak? Hakikatnya memurnikan Islam lagi. Hakikatnya membersihkan Islam dari kotoran-kotorannya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini saudaraku seiman. Cuma masalahnya, Pak, banyak orang yang pemikirannya terbalik, Pak. Malah memandang membantah kesesatan itu sumber masalah. Iya. Lalu kemudian mereka mengatakan, udahlah kita bersatu aja. Kita katakan, akhi, mungkinkah terjadi persatuan dengan cara membiarkan kesesatan? Gak mungkin, abadan. Ya. Kesesatan semakin merajalela kita diamkan, lalu sunnah malah lagi diinjak-injak, kita diamkan, la abadan, saudaraku seiman, rahiman ya rahimakumullah jami'ah. Nah ini saudaraku seiman. Waqad kana lisalikina fi dha'il kitab wa sunnah at-ta'ifatil mansurah al-haddul wafir wal muqamul azim fi jabri kasril muslimin biradim il kitabi was sunnah. Oleh karena itu kata beliau, orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, Pak, merekalah orang yang berusaha untuk menyelamatkan kaum muslimin dari berbagai macam apa? Kesesatan itu dengan mengembalikan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Wadhalika bitahtimi ma qamat alaihi tilkal firaq al-mufarriqah. Dengan cara apa? Tadi membantah berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Menjelaskan hakikat mereka, membongkar kedok mereka supaya umat tahu bahwa dia di atas kesesatan.
Akhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini, akhi, jadi kita jangan fobi sama orang yang membantah kesesatan tuh, Pak. Bahkan memang harus ada, itu fardu kifayah masalahnya, Pak. Harus ada seseorang yang memang dia bertugas untuk membantah apa? Kesesatan, membongkar kesesatan, harus ada. Kalau ada kita dapatkan orang seperti itu, jangan digembosin, Pak. Dukung dia. Ya, dukung dia. Karena itu manfaatnya besar untuk umat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, wa min dhona'inil ilmi ma qara'tu li Ibn Taimiyah fi tamyiz baina mu'amalatil khawarij wa mu'amalatil kuffar. Wa huwa yarfa'u al-labs al-mutabadir ila al-adhan al-kalilah min ba'd al-ahadith allati yadhhar minha anna khawarij syarrun min al-kuffar mutlaqan ma anna sahabah lam yukaffiruhum. Di antara ilmu yang penting, kata beliau, yang pernah aku baca dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang membedakan antara muamalah dengan orang khawarij dan muamalah dengan orang kafir. Ya. Di sini Syekhul Islam Taimiyah akan menjelaskan tentang perbedaan bermuamalah dengan orang khawarij dan bermuamalah dengan orang kafir. Siapa orang khawarij itu, Pak? Orang khawarij, orang yang mudah mengkafirkan kaum muslimin itu, Pak, dan menghalalkan darah kaum muslimin. Kata beliau, wa ma zalat siratul muslimina ala hadha ma ja'aluhum murtaddina kalladina qatalahum as-siddiq hadha ma'a amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ahadithis sahihah wa ma ruwiya min annahum syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin man qatalu. Demikian kaum muslimin menghadapi kaum khawarij. Kaum muslimin tidak mengkafirkan kaum khawarij. Ya, kaum muslimin, para sahabat tidak mengkafirkan kaum khawarij. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan untuk memerangi kaum khawarij. Bahkan Rasulullah SAW terhadap orang khawarij keras, Pak. Apa kata Rasulullah tentang khawarij, Pak? Syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruk manusia di kolong langit orang khawarij. Ya. Wa khairu qatilin qataluh, dan sebaik-baik orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang khawarij. Seburuk-buruk manusia yang terbunuh orang khawarij. Sebaik-baik manusia yang dibunuh itu yang dibunuh oleh orang khawarij. Bayangkan. Sampai-sampai seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri berkata, laqitalu khawarij a'dham indi min qitali iddati min al-atra. Memerangi kaum khawarij bagi saya lebih agung daripada memerangi orang kafir. Bukan artinya orang kafir lebih baik daripada khawarij di akhirat, tidak. Tapi bahaya khawarij lebih dahsyat untuk umat Islam masalahnya, Pak. Ya. Fil hadits rawahu Abu Umamah, dan dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Umamah, diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya. Annahum syarrun al muslimin min ghairihim fa innahum lam yakun ahadun syarrun al muslimina minhum lal yahud walan nasara. Karena orang khawarij itu sangat berbahaya untuk kaum muslimin dibandingkan orang kafir. Karena mereka, kata beliau, tidak ada yang paling berbahaya untuk kaum muslimin dari kaum khawarij. Lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Fa innahum kanu mujtahidina fi qatli kulli muslim lam yuwafiqhum mustahillina li dima'il muslimin wa amwalihim wa qatli auladihim mukaffirina lahum wa kanu mutadayyinina bidzalika li'adhami jahlihim wa bid'atihimul mudillah. Karena orang-orang khawarij itu, ya, mereka berusaha untuk membunuh setiap muslim
yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Bahkan menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan harta mereka, bahkan membunuh anak-anak kaum muslimin. Ya, dan mereka meyakini perbuatan itu katanya sebagai agama. Akibat kebodohan mereka dan kebid'ahan mereka yang menyesatkan saudaraku seiman. Lihat ya akhi, orang Khawarij bahaya banget. Tapi para sahabat tidak mengkafirkan kaum Khawarij. Bukan berarti ya kita membantah orang sesat itu artinya kita mengkafirkan, tidak. Ketika kita membantah tasawuf, membantah Asy'ariyah, membantah ini, apakah berarti kita sedang mengkafirkan mereka? Tidak. Lucunya Pak, ya, orang awam tuh ketika melihat ada orang yang membantah pemikiran sesat, ngomongnya apa? Itu pengadilan akhirat katanya. Itu dia memvonis orang dengan neraka. Ya, akhi, beda Pak. Memvonis dengan neraka dengan memvonis sesat itu beda Pak. Loh, bukankah orang sesat itu neraka? Akhi, para ulama sepakat tidak boleh memastikan seseorang sebagai penduduk neraka atau surga, tidak boleh. Adapun menilai seseorang itu sesat, itu hukum di dunia. Hukum di mana? Di dunia. Dan orang yang divonis sesat pasti masuk neraka enggak? Hah? Orang yang divonis sesat pasti masuk neraka enggak? Enggak pasti. Maksudnya enggak pasti gimana maksudnya? Kata Syekhul Islam Taimiyah, orang yang diancam neraka bisa jadi di akhirat enggak masuk neraka. Kenapa? Karena bisa jadi karena taubat di akhir hayat mereka, kita nggak tahu. Atau yang kedua, bisa jadi mereka melakukan sebuah kebaikan yang besar di mata Allah, sehingga Allah gugurkan dosa-dosa mereka. Atau bisa jadi waktu hidupnya mereka ditimpa musibah berat dalam hidupnya, sehingga Allah gugurkan dosa-dosa mereka. Atau bisa jadi mereka mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga enggak jadi masuk neraka. Kadang ada ikhwan ya yang merasa heran gini, Ustadz, itu orang, saya tahu itu orangnya sesat Ustadz, tapi kok ketika meninggalnya di hari Jumat lagi Ustadz. Ya. Padahal saya tahu itu orang sesat. Gimana tuh Ustaz? Jadi kita ini Pak, terkadang kalau ngelihat orang sesat harapan kita matinya apa? Hah? Kalau ngelihat orang sesat matinya apa? Su'ul khotimah, jelek. Nggak boleh seperti itu. Kalau misalnya ada orang yang sesat kok matinya di hari Jumat, bagus matinya. Seperti yang dikatakan Taimiyah tadi, bisa jadi dia bertaubat di akhir hayatnya, kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Makanya Pak, memvonis orang sesat itu tidak sama dengan mengatakan si fulan pasti masuk neraka. Dua perkara yang beda. Kalau memastikan si fulan neraka, haram hukumnya, nggak boleh. Memastikan si fulan surga pun nggak boleh. Imam Bukhari dalam sahihnya membawakan sebuah bab la yuqal fulan syahid. Bab tidak boleh dikatakan si fulan mati syahid. Kecuali dengan dalil ya. Lalu beliau membawakan sebuah hadis tentang ada seorang pembantu Rasulullah SAW
dalam perjalanan tiba-tiba dia terkena panah, yang panah itu entah dari mana, dan menancap di lehernya, meninggal. Apa kata para sahabat? Hani'an lahu bisyahadah. Selamat, dia mati syahid. Apa kata Rasulullah? Kalla, tidak, sama sekali tidak. Inna syamlah allati akhadhaha min ghanimah latashta'ilu 'alaiha an-nar. 'Alaihi nara. Sesungguhnya baju yang ia ambil dari ghanimah sekarang di kuburannya menjadi api neraka. Subhanallah. Bayangkan para sahabat sudah menganggap dia mati syahid. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak. Imam Bukhari juga membawakan hadis, ada seorang sahabat yang berperang begitu gagah beraninya, Pak, sampai banyak membunuh musuh, Pak. Lalu apa kata para sahabat? Masya Allah, ini orang ya luar biasa. Apa kata Rasulullah? Bal huwa finnar. Justru dia di neraka. Bingung para sahabat. Padahal ini orang sudah apa? Berjuang mati-matian membela Islam, ya. Ternyata sudah masuk Isya. Ternyata kata Rasulullah di neraka. Rupanya apa yang terjadi? Benar, Pak. Rupanya ia terluka berat, bunuh diri. Subhanallah, saudaraku seiman. Ya, jadi demikian, Pak. Kita tidak bisa ya memastikan seseorang itu masuk surga atau neraka. Tapi kalau kita vonis dia sesat, nggak masalah. Karena vonis sesat itu tidak sama dengan memastikan apa? Neraka, tidak. Demikian. Kalau sudah masuk Isya. Nah. Ada pertanyaan, di masjid dekat kami ada kajian kitab-kitab akidah, fikih, hadis, tazkiyatun nufus, tahsin. Bolehkah kami mencukupkan mengikuti kajian di masjid dekat kami saja? Akhi, para ulama dulu bukan hanya menuntut ilmu pada ulama yang ada di negerinya saja. Bahkan mereka mengadakan rihlah mencari ilmu. Ya, jadi kalau bisa jangan hanya mencukupkan dengan yang ada di masjid dekat rumah kita, tapi juga kita berusaha mencari. Antum punya motor, punya mobil, datangi majelis-majelis ilmu yang diasuh oleh para ustadz-ustadz yang kuat keilmuannya. Ya, kan itu termasuk sunnah. Ya, itu rihlah fi talabil ilm, mengadakan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Terkait jamak takdim pas ada hujan, apakah harus hujan deras atau hujan gerimis kecil atau bagaimana, Ustadz? Apakah setiap ada hujan dibolehkan menjamak takdim? Untuk kaum muslimin yang tidak sempat mengikuti sholat yang dijamak, apa boleh mendirikan sholat jamaah di masjid? Saya mau tanya, Pak. Apa alasan Rasulullah SAW menjamak saat terjadi hujan? Ilatnya apa? Ilatnya masyaqqah. Antum tahu masjid di zaman Rasulullah bagaimana? Masjid di zaman Rasulullah itu, Pak, ya, yang di atapnya itu cuma bagian depan sama bagian belakang. Bagian belakang buat ahlus suffah, bagian depan ya untuk imam. Tengahnya kos melompong. Kalau hujan turun pasti becek. Pasti apa? Becek. Sehingga kalau seperti ini ya, membuat kesulitan tidak, Pak? Kesulitan. Makanya Rasulullah SAW menjamak.
Sementara sekarang masjidnya enak, pakai atap semua, pakai karpet, mantep, enak, nggak ada kesulitan kita. Ya, kota Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lagian udah gitu hujannya cuma sebentar. Hujannya paling setengah jam selesai. Nanti pas waktu Isya udah reda. Maka pada waktu itu menurut ana sih Pak ya, di zaman sekarang itu ilatnya itu bisa dikatakan hampir tidak ada Pak. Dan kaidah usul fikih mengatakan ya, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilatnya. Kalau ilatnya ada, hukum ada. Kalau ilatnya tidak ada, hukum juga tidak ada. Dan ilat Nabi menjamak saat hujan itu karena adanya masyakoh. Karena kondisi masjid di zaman Rasulullah SAW seperti itu. Beda dengan kondisi masjid di zaman sekarang, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Ibnu Abbas ketika menyebutkan tentang Rasulullah menjamak dua sholat, apa kata Ibnu Abbas? Li'alla yuharija ummatahu, supaya tidak menyusahkan umatnya. Berarti itu menunjukkan jamak itu kalau ada kesusahan, kesulitan. Adapun kalau tidak ada kesulitan, bisa kita melakukan sholat di waktunya masing-masing tanpa ada kendala, maka tidak disyariatkan, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.